One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru, ngobrol kita sedikit tentang yang lagi hot Apa nih? belakangan ini, itu yang diberitakan di medsos, di mana saja, kebanyakan di medsos sih kita baca ya, tentang sekian ratus jenderal dan sekian puluh purnawirawan, iya, jenderal purnawirawan plus kolonel plus perwira, mengenai 8 tuntutan. Tapi yang paling menarik ya, mungkin kita bicarakan yang terakhir saja, yang paling nomor 8. Tapi boleh kita omongin juga yang lain-lainnya. Saya lebih mau mulai dari yang nomor 8. Bagaimana ininya Mas Heru dari? Ya, jadi memang sekarang ini di mana-mana sedang membahas itu. Bahkan tadi ketika saya di jalan naik kendaraan itu, saya ngobrol dengan drivernya juga, mereka ada Pak Supernya itu bilang, wah karena lagi rame ya Pak, itu purnawirawan ngobrolin tentang Masukkan Gibran. Waduh, jadi ini jadi pembicaraan segala kalau ini agak kalangan ya. Iya, jadi menarik juga. Terus saya sampaikan, apa pendapat Abang? Saya bilang ya, dia bilang ya kalau menurut saya sih memang gitulah, kayaknya saya juga nggak puas tuh punya wapres kayak gitu. Kalau saya lihat begini, sebenarnya pernyataan para purnawirawan itu adalah mereka menyatakan sebagai seniornya Pak Presiden, Pak Prabowo. Mereka tuh mendayangi Pak Prabowo, sehingga mereka tuh berharap agar pemerintahnya itu bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Dan salah satu pendapat mereka, salah satu kuncinya adalah katanya agar tidak menyertakan wapresnya. Kita nggak tahu juga apakah seperti itu atau bagaimana. Tapi yang pasti di masyarakat ini memang sedang ramai, dan saya sendiri tadi ketika naik kendaraan itu sebenarnya bilang seperti itu. Jadi saya juga senyum-senyum gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat nih, udah berapa bulan nih Pak Prabowo? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Kan belum sebagai wakil si Fufu Papa ini, kan kita belum pernah lihat dia tampil. Tampilnya sih pernah. Enggak tampil yang benar-benar sebagai wakil presiden gitu loh. Kalau cuma tampil bagi-bagi ini terus monolog, pakai monolog itu monolog dulu, saya juga tidak menarik. Ya, bahkan dikritisi oleh para tokoh yang lain ya, kok begitu gitu. Zamannya bapaknya, walaupun Pak Ma'ruf Amin nggak terlalu ini, tapi beliau itu bisa dan relatif masyarakat tidak merespon seperti ini sekarang ini. Kalau sekarang ini benar-benar memang semuanya tidak, ya bukan semuanya lah, mungkin ada sebagian yang tidak merasa kecewa, tapi mayoritas saya rasa begitu. Ya, gini, apakah Pak Prabowo memang tidak ada kepercayaan untuk melepas dia mewakili beliau, atau jadi beliau, si Fufu Papa ini jadi pajangan aja gitu? Ya, memang di satu sisi memang Pak Prabowo itu sudah terlihat mengambil jarak, ya. Seperti kemarin ketika beliau bertemu dengan para purnawirawan itu, ternyata sendirian, tidak mengajak wakilnya. Dan beliau duduk di sebelah Pak Tri Sutrisno, sehingga orang bisa ngelihat, wah ternyata walaupun kita ini sebenarnya orang ya, wah ternyata Pak Prabowo ini mendukung Pak Tri Sutrisno kan gitu. Walaupun itu pendapat orang ya, tapi sah-sah saja gitu. Yang pertama. Yang kedua, di media sosial tuh juga banyak beredar tentang penampilan RI2 ini ternyata juga kurang cocok gitu ya. Misalnya dia bermain games ya dengan selebritis gitu, kemudian mengunjungi kampus yang kampusnya udah tutup gitu, jadi kesannya kok kayak main-main aja gitu. Kemudian pernah ditegur ketika salah satu acara RI2 itu pakai baju yang tidak cocok dengan situasinya, sehingga ditegur gitu. Jadi ini dari sisi penampilan, dari sisi kinerja, memang kelihatannya memang perlu diperbaiki lah, ditingkatkan, sehingga para purnawirawan ini, apalagi kita tahu Pak Tri Sutrisno juga
bekas wakil presiden yang beliau itu setelah 33 tahun menjadi tentara baru saja jadi wapres. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan wapres kita yang saat ini. Ya, apalagi dengan Bung Hatta. Bung Hatta itu ditawarkan naik haji dari pemerintah, beliau nggak mau, bebas, di luar biasa itu. Jadi kita memang sangat berharap agar punya wapres yang lebih baik lah ya dari yang sekarang ini, sehingga wajar saja apabila sekarang banyak komentar-komentar masyarakat yang memang menyetujui dari pernyataan dari para perwakilan tersebut. Ya menurut saya sih memang itu pendapat rakyat, kan rakyat boleh bersuara gitu ya, dan boleh menyampaikan pendapat. Tapi kalau kita lihat kan Pak, ini keinginan Purnawirawan ini dimakzulkan ya. Secara konstitusional apa itu bisa? Apa ininya, landasannya cukup? Kalau saya lihat dari sisi tata negara, memang presiden tidak pernah dan belum pernah ada ya menggantikan wapres di tengah jalan. Tapi itu memang kewenangan MPR ya, sebagai lembaga negara yang ada di sini. Walaupun sekarang ini undang-undang dasar kita kan sudah berubah ya, sehingga memang ini hanya ada satu hal yang bisa kita lihat bahwa terkait dengan masalah kesalahan yang dibuat oleh presiden maupun wakil presiden. Nah, jadi sekarang tergantung, kalau misalnya memang dapat dibuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, ya itu bisa dimakzulkan gitu. Karena kan memang ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa apabila melakukan perbuatan tercela ya, dan macam itu banyak lah ininya. Tapi itu ya yang paling menyolok. Dan tapi bisa nggak kita balik ke waktu kemunculan dia, waktu mereka, bisa nggak kita balik ke situ atau itu kan gitu. Sekarang ini kan orang selalu pegang pada aturan bahwa kan MK sudah memutuskan, walaupun kita tahu dulu waktu MK itu memutuskan juga ada semacam cawe-cawe ya, itu kan pernah kita dengar juga dari pernyataan dari Pak Hasto waktu itu ya, terkait dengan masalah KPK, masalah MK, dan saya pikir ya sayangnya memang kasus itu tidak dilanjutkan. Artinya harusnya kan ditindaklanjuti dengan baik, atau misalnya ada laporan masalah korupsi, itu malah dilanjutkan KPK. Tapi kan faktanya sampai sekarang KPK tidak ada menindaklanjuti. Sementara Tom Lembong ya, yang kasusnya sudah lama, tiba-tiba langsung diangkat gitu. Jadi kelihatannya memang ini KPK ini kalau boleh dilihat ya kesannya tebang pilih. Ya itu udah pasti lah. Jadi apa yang bisa kita jadikan dasar untuk melengsarkan dia? Ya tadi kalau misalnya memang Jaksa Agung mau atau KPK mau menindaklanjuti, ya harusnya laporan-laporan yang terkait dengan masalah korupsi tadi ya dilanjutkan gitu. Dan kalau memang terbukti berarti udah bisa memperkuat bahwa itu bisa ditindaklanjuti. Termasuk yang ramai juga tuh masalah Siritex. Ya kan, Siritex kan juga lagi ramai tuh beritanya. Ternyata ada sekian persen. Iya. Ada lagi yang kemarin di masalah, ada lagi yang lagi ramai juga teman, itu saya belum tabayun lagi terkait dengan masalah sekian T itu. Ya, tapi ya nantilah. Mungkin saatnya kita bisa melihat sendiri fakta seperti apa. Yang pernah dulu diangkat sama Ubed tuh itu juga banyak ya sebetulnya. Iya. Itu sebenarnya juga ya masalah sekarang malah Ubednya yang sekarang disanksi dari kampusnya, dia dicopot dari jabatannya, kan lucu. Padahal itu kan niatnya baik ya, dan mengungkap kebenaran gitu. Walaupun intinya gini lah, kalau mau benar ya KPK harus dilanjutin, sehingga pastikan kalau emang salah laporannya ya Ubednya bisa disanksi. Tapi ini kan belum apa-apa Ubednya udah kena sanksi. Kasihan tuh. Kalau kita balik ke situ semua Bang, ya memang kita kepada KPK, saya agak kecil ininya ya. KPK, Jaksa Agung, polisi, apalagi itu saya masih tipis lah kepercayaan. Ya, apalagi kita kemarin lihat survei data bahwa ternyata penegak hukum yang paling banyak tertangkap korupsi itu ternyata adalah hakim. Betul. Makanya Tom Lembong ironis sekali gitu. Tom Lembong nggak ngapa-ngapain, justru hakimnya yang dapat duit. Iya. Kan lucu banget itu.
Ya, walaupun kasus berbeda, tapi ini Enggak, padahal Allah itu kan kasih jalan, kan ya. hakinya Tom kan. Ya, Yang 3 itu kan hakinya ya, Tolemong kan. ya. Jadi ya Allah tuh kalau kasih jalan kita kadang-kadang nggak di luar dugaan kita. Jadi saya rasa gitu. Jadi intinya kita tunggu saja seperti apa nanti hasilnya, dan kita juga berharap negara kita ini segera makmur supaya kondusif ya, karena emang sekarang ini kita ini semuanya sedang seperti menunggu Godot istilahnya. Betul. What next gitu, mau ada apa lagi nih, ini kita bertanya-tanya. Jadi semakin banyak bahan yang kita bisa omongin nanti Bang. Ya, Nanti kita bicara lagi yang lain lagi. ya, tapi di sini kan kita di UWatch kan tidak ada menjelekkan orang. Pokoknya kita di UWatch 3 itu yang harus kita pegang, selalu kita pegang kan. Yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Gitu aja Bang. Oke. Terima kasih banyak. Sampai kita kepada topik berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.